Halo teman-teman, jumpa lagi dengan iCop. Kali ini kita akan belajar cara setting atau konfigurasi hotspot pada Mikrotik. Biasanya, hotspot digunakan di area publik seperti mall, taman, hotel, perkantoran, atau dimanapun. Hal ini bertujuan agar setiap klien atau device punya autentifikasi sendiri-sendiri. Bisa juga satu autentifikasi dipakai rame-rame. Dan juga untuk limitasi otomatis sesuai dengan profil yang telah ditentukan. Hotspot juga biasanya digunakan untuk memberikan hak akses kepada pelanggan yang ingin akses internet sesuai dengan waktu dan speed yang telah ditentukan. Bagi pegiat RT/RW net, hotspot biasanya digunakan untuk men-share kembali bandwidth yang telah dibeli dari ISP besar untuk di-ecer sesuai dengan harga dan speed di wilayahnya masing-masing. Untuk video kali ini langsung dimulai konfigurasi hotspot, bukan konfigurasi sejak awal. Untuk konfigurasi Mikrotik dari dasar bisa menonton video sebelumnya atau klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita mulai cara setting atau konfigurasi hotspot Mikrotik. Setelah masuk ke Mikrotik, kita langsung konfigurasi hotspot. Klik IP, hotspot. Klik hotspot setup yang ada di bawah menu. Pada hotspot interface, pilih bridge 1. Lanjut, klik next. Local address of network untuk masquerade network terserah mau tetap dibiarkan tercentang atau tidak. Pada contoh, centang saya hilangkan. Oke, lanjut, klik next. Address pool of network otomatis terisi pool yang sudah dibuatkan pada video konfigurasi dasar Mikrotik. Lanjut, klik next. Untuk select certificate, biarkan none, karena tidak menggunakan SSL. Lanjut, next. Untuk IP address of SMTP server, biarkan nilainya 0000. Lanjut, klik next. DNS server akan menyesuaikan dengan DNS yang telah disetting pada video konfigurasi dasar Mikrotik. Bila belum, bisa diisi sesuai contoh. Lanjut, klik next. Pada DNS name bisa diisi IP address lokal atau IP gateway Mikrotik yang mengarah ke klien. Bisa juga diisi dengan domain. Tetapi dalam pengisian domain jangan asal isi sesuai keinginan. Karena apabila mengisi domain yang ternyata sudah aktif akan mengakibatkan user tidak bisa akses halaman domain dan halaman status yang isinya menginformasikan seperti pada contoh ini. Untuk mengecek domain tersebut aktif atau tidak, caranya adalah buka browser, lalu buka bgp.i.net. Setelah terbuka, pada kolom textbox isikan domain atau IP address yang dimau. Contoh, icop.id. Lalu klik search. Dari hasil pencarian, ternyata domain icop.id belum aktif. Sehingga domain ini bisa digunakan untuk DNS name hotspot. Kita coba domain lainnya, misal icop.co.id, dan hasilnya ternyata domain tersebut juga belum aktif. Coba lagi domain icop.net dan hasilnya ternyata aktif. Maka jangan sampai domain yang sudah aktif tersebut dipakai pada DNS name hotspot. Setelah mengetahui domain tersebut aktif atau tidak, maka yang tidak aktif bisa kita isikan pada DNS name hotspot. Lanjut, klik next. Selanjutnya, kita akan diminta untuk membuat user dan password untuk loginnya admin hotspot. User silahkan diganti atau dibiarkan. Jangan lupa untuk password diisi contoh 1 sampai 9.
Lanjut, klik Next. Akan muncul pop-up Setup has complete successful. Klik OK. Selamat, konfigurasi hotspot telah selesai. Tidak ada 10 menit sudah selesai. Mudah bukan? Setelah konfigurasi hotspot Mikrotik sudah selesai, kita akan melakukan konfigurasi lanjutan agar lebih optimal. Klik 2 kali hotspot server yang sudah dibuat tadi. Pada address per MAC, ganti 1. Hal ini bertujuan agar satu IP address hanya untuk satu MAC address. Lalu, klik OK. Klik tab Hotspot Profil. Pada hotspot profil 1 atau hsprof 1, klik 2 kali. Di bagian login by centang http cap http pub MAC Coki. Agar setiap ada device yang sudah login, maka user dan MAC address tersimpan di hotspot Coki, yang bertujuan kedepannya user dan MAC address tersebut selanjutnya langsung connect tanpa login. Sedangkan MAC bertujuan membypass MAC address terdaftar, langsung login atau connect internet tanpa perlu login lagi. Selanjutnya, kita akan membuat profil hotspot di mana dalam tabel ini bertujuan untuk menentukan besaran speed bandwidth, refresh halaman status, berapa lama IP address yang digunakan oleh user tersebut, berapa banyak device yang bisa connect dengan satu user, dan masih banyak lainnya. Oke, waktunya bikin profil hotspot. Klik tambah. Setelah tabel hotspot profil terbuka, pada name beri nama contoh admin. Full biarkan none. Idle timeout, kalau kita tentukan waktunya, ini berfungsi agar apabila ada user yang sebelumnya sudah aktif, beberapa saat kemudian user tersebut tidak tersambung dengan jaringan hotspot dalam kurun waktu, contoh di sini diisi 5 menit. Maka secara otomatis user tersebut akan terlockout oleh sistem. Sedangkan keep live timeout berfungsi agar device memperoleh IP address selama kurun waktu yang ditentukan. Status auto refresh. Biarkan default agar setiap 1 menit akan memberikan informasi nama user, IP address, user, berapa lama user connect, berapa besar bandwidth yang sudah digunakan, dan max bandwidth yang didapat dalam halaman status. Share user, ini berfungsi memberikan hak akses kepada device berapa yang bisa connect dalam satu akun. Bila diisi 1, maka user tersebut hanya bisa digunakan login untuk satu device. Bila diisi 5, maka satu user bisa digunakan untuk 5 device. MAC Coki timeout berfungsi menyimpan user dan MAC address ke Coki hotspot agar apabila connect lagi ke jaringan hotspot, langsung connect tanpa login lagi. Rate limit, ini adalah besaran speed bandwidth yang diberikan kepada user atau device. Sebagai contoh, kita memberi speed bandwidth untuk upload 5 MB, untuk download 5 MB dalam setiap satu device yang connect. Apabila bagian belakang rate limit ini diberi nilai, dalam contoh 1 MB upload, 1 MB download. Ini artinya kita memberi garansi ke user bahwa nilai speed bandwidth terendah yang diterima saat jam padat adalah 1 MB. Klik OK. Kita coba bikin satu profil lagi dengan limit yang berbeda. Contoh, profil tamu. Isikan idle timeout 5 menit. Keep live timeout 1 jam. Share limit 10, yang artinya satu user bisa dipakai untuk login 10 device. Rate limit upload 2 MB, download 2 MB, burst 0, threshold 0, timeout 0, priority 8, dan limit at 0. Hilangkan centang pada MAC Coki karena tidak menginginkan MAC address
device tersebut tersimpan di cookie hotspot. Langkah terakhir, klik OK. Selanjutnya, kita akan membuat user dan password hotspot. Agar setiap device sebelum bisa koneksi ke internet harus memasukkan user dan password. Klik tab user, klik tambah. Masukkan user misal admin 1 dan password admin 1. Lalu pada profil pilih admin. Klik apply. Bikin user lagi, tinggal klik copy. User admin 2, password admin 2. Klik apply dan OK. Lakukan copy lagi pada user admin 1 yang masih terbuka. Masukkan user tamu, password, dan profil ganti ke tamu, apply, OK. Sekarang kita punya 3 user, 2 admin yang mana satu user admin hanya untuk satu device dan user tamu yang bisa digunakan login untuk 10 device. Oke, lanjut kita melakukan uji coba login dengan beberapa device. Uji coba pertama, kita menggunakan device laptop atau PC. Buka browser, ketikkan DNS name hotspot icop.id, lalu enter. Setelah muncul halaman login, kita masukkan user yang sudah dibuat ke tadi. Pada device ini, dicoba menggunakan user admin 1. Lalu, masukkan password dan klik OK. Muncul informasi you are login. Artinya, Anda sudah login. User admin sudah aktif, ditandai dengan munculnya user admin 1 di active hotspot dan simple queue. Selanjutnya, kita uji coba pada device lainnya, yaitu handphone. Sambungkan handphone ke SSID MikroTik 5.8. Klik SSID 5.8 dan login page terbuka. Masukkan user, password, dan klik OK. Status pada SSID berubah menjadi terhubung dan user hotspot user tamu berstatus aktif, serta queue tamu sudah muncul. Oke, kita buka YouTube untuk uji coba apakah sudah aktif atau belum. Dan hasilnya HP sudah bisa berinternetan. Sekarang kita akan membuat profil hotspot dan user hotspot yang bertujuan untuk memberi batasan waktu tertentu. Setelah batas waktu yang telah ditentukan habis, maka user hotspot tersebut tidak bisa digunakan lagi. Misal, satu voucher hanya bisa dipakai selama 6 jam, 12 jam, 24 jam, hingga 1 bulan. Biasanya, para pegiat RT RW Net membuat voucher ini bertujuan untuk men-share kembali bandwidth yang telah dibeli dari ISP dengan sistem tadi dan speed bandwidth yang bervariasi. Kita masuk ke profil hotspot. Klik tambah, pada name isi misal 6 jam. Bila ingin membatasi user hotspot, bisa login maksimal 6 jam sejak aktif. Keep lifetime out bisa dirubah sesuai dengan nama profil. Misalnya 6 jam, atau biarkan default. Share limit 1, agar satu user hanya bisa dipakai login pada satu device. Rate limit, tentukan misalnya 2 MB upload, 2 MB download. Penulisan rate limit bisa hanya upload dan download atau bisa seperti contoh. Pada add make cookie untuk centang silahkan dibiarkan atau dihilangkan. Apabila dibiarkan, maka untuk make cookie timeout silahkan diatur sesuai dengan profilnya. Setelah itu, masuk ke tab script. Kita perlebar dulu ya, agar lebih luas.
Copy script ini yang disertakan di deskripsi. Lalu, pastekan script ini ke on-login profil. Kita rubah script ini pada bagian start time menjadi startup, agar scheduler akan membaca bahwa user tersebut login awal pada jam dan tanggal sekian. Lalu, pada bagian interval rubah menjadi 6 jam. Pada contoh, kita memberi spare waktu 6 jam 10 menit. Script ini bertujuan akan membuat scheduler setelah user login. Dalam scheduler akan menghitung start awal sampai masa habis. Setelah masa habis, scheduler akan menghapus user tersebut dari hotspot aktif, user hotspot, dan scheduler itu sendiri. Setelah selesai, klik apply dan OK. Kita bikin lagi profil lainnya, yaitu 12 jam dan 24 jam. Buka profil 6 jam yang sudah dibuat tadi. Klik tombol copy, lalu ganti nama profil menjadi 12 jam. Selanjutnya, buka tab script dan ganti interval menjadi 12. Lakukan hal yang sama jika membuat profil lainnya, misal 24 jam dan 1 bulan. Cukup ganti nama, keep lifetime out, check uncheck add make cookie, dan interval pada script. Script ini disarankan hanya untuk membuat user hotspot dengan jumlah user aktif sedikit, misal user bulanan, karena user dan password dapat disesuaikan dengan keinginan dan gampang diingat oleh pelanggan. Kenapa bulanan? Agar scheduler yang tercreate tidak terlalu banyak, sehingga tidak membebani kinerja Mikrotik. Bila ingin membuat voucher dalam jumlah banyak, disarankan memakai Mixmon, Mixbotan, PHP Mixbill, Radius, dan masih banyak lainnya. Setelah bikin profil hotspot, lanjut bikin user hotspot. Buka tab user, name isi misal user 1234, password user 1234, dan profil ganti menjadi 6 jam. Apply, OK. Lanjut ke uji coba. Kita tendang dulu user hotspot yang masih aktif dari hotspot aktif dan host. Setelah user dihapus dari hotspot aktif dan host, kita konekkan lagi ke hotspot device yang sudah ditendang tadi. Setelah terkoneksi, device tersebut akan muncul lagi di host. Kita coba login dan pastikan pada hotspot aktif telah ada. Setelah user aktif, kita cek ke sistem scheduler. Boleh, scheduler dengan nama user 1234 telah terbentuk dan akan dieksekusi lagi pada jam dan tanggal sesuai dengan next run. Terakhir, kita cek di simple queue apakah user 1234 juga sudah ada. Oke, sekian dulu tutorial dari HiCorp. Kita jumpa lagi dengan tutorial yang bermanfaat lainnya ke depan. Semoga bermanfaat dan salam satu kabel.